Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Suci Arini dari kelas C4 Akuntansi, nomor NPM 10221092. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan pada Bank BCA. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah tata kelola perusahaan. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan pada Bank BCA yang kesatu untuk mendukung visi Bank BCA, yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Yang kedua, mendukung misi BCA, yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya keputusan optimal bagi nasabah. Dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BCA, yaitu BCA telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada ketentuan reguler, ketentuan internal, serta best practice yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga mengacu pada anggaran dan dasar BCA, sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA. Yang kesatu, transparansi. Bank BCA menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para stakeholder melalui situs web BCA. BCA mengungkapkan keterbukaan atas informasi atau fakta material sesuai dengan tata cara. Yang kedua, ada akuntabilitas. Anggota direksi dan dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang jelas. Melalui RUPS tahunan, direksi dan dewan komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. Masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Organisasi yang selaras dengan visi misi, sarana, strategi, dan usaha BCA. Hal ini dilihat dalam struktur organisasi BCA, di mana tiap organ bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban. BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian melaksanakan kegiatan usahanya. Yang keempat, ada independensi atau BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun, dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan. BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan. Yang kelima, ada kewajaran. BCA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas, kesehatan, dan kewajaran. BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat. Salah satu penghargaan untuk BCA yang membuktikan GCG yang baik di Bank BCA, yaitu Good Governance Award yang diraih oleh Bank BCA. Good Governance Award yang diraih oleh Bank BCA merupakan penghargaan yang diberikan sebagai pengakuan atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik oleh Bank BCA. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Bank BCA dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalani visi, misi, dan nilai perusahaan. Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh BCA dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Manfaat yang diraih Bank BCA: mendapat penghargaan Good Corporate Governance Award. Yang kesatu, reputasi yang baik.
Memenangkan penghargaan itu meningkatkan reputasi Bank BCA di mata pemangku kepentingan termasuk nasabah, investor, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan komitmen Bank BCA dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, ada daya saing yang lebih baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan Bank BCA keunggulan kompetitif di industri pembayaran. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap peraturan dan hukum. Memenangkan penghargaan ini menunjukkan bahwa Bank BCA telah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Ini membantu bank tetap berada dalam koridor hukum dan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Yang kelima, ada kepercayaan internal atau pemegang penghargaan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan internal di kalangan karyawan Bank BCA. Karyawan akan merasa bangga bekerja di bank yang diakui karena tata kelola perusahaan yang baik, dan hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik menopang kinerja bank, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik GCG menopang kinerja BCA selama tahun 2022, yaitu total aset yang dipunyai BCA ada 1,314,7 triliun atau 7,% YoY. Terus total kredit Bank BCA 694,9 triliun atau 11,7% YoY. Total dana pihak ketiga berjumlah 1.030,5 triliun atau 6,4% YoY. Terus ada total laba bersih secara konsolidasi ada 40,7 triliun atau 29,6% YoY. Sekian penjelasan saya tentang materi penerapan tata kelola perusahaan pada Bank BCA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.